Oke, kembali lagi dengan saya Krisanto Sundikantur. Kali ini saya akan membahaskan tentang profesi kependidikan. Untuk membahas materi ini, saya hanya memenuhi tugas profesi kependidikan. Profesi pendidikan itu, untuk profesi itu tersendiri berasal dari bahasa Latin, profesi, yang mempunyai dua pengertian, jenjar atau karir dan pekerja. Bila diartikan dalam luas, maka dapat diartikan kegiatan apa saja dan siapa saja untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan keahlian tertentu. Dan dalam arti sempit, profesi bukan hanya melakukan kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian, melainkan dituntut pula untuk norma-norma sosial dengan baik. Sedangkan untuk pendidikan tersendiri adalah sesuatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik untuk berperan aktif dalam hidup sekarang dan akan datang. Jadi, untuk kesimpulannya, profesi pendidikan adalah suatu kegiatan atau pekerjaan sesuai keahlian yang diberikan untuk diajarkan peserta didik agar bisa berperan aktif dalam hidupnya sekarang dan masa depan sesuai etika yang berlaku. Untuk arti profesi juga dapat dikemukakan oleh Dr. Ranus H.A. Rasdinah dalam bukunya yang berbunyi Pendidikan Profesi Keguruan, bahwa profesi adalah jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dan tanggung jawab serta kesetiaan dan para pelakunya. Nah, kalau kita lihat arti dari profesi menurut diungkapkan oleh Dr. H.R. Rasdinah ini, berarti di sini guru harus memiliki tanggung jawab serta kesetiaan. Guru tersebut harus memiliki tanggung jawab dan kesetiaan dalam mengajar siswa gitu. Dan menurut Gunnar dalam bukunya Guru Profesional mengumpulkan tentang ciri-ciri profesi keguruan. Menurut Nonel, Adjun, Asisten, NEA sebagai berikut. Yang pertama, jabatan yang melibatkan kegiatan intelektual. Yang kedua, jabatan yang menguli suatu batang tubuh ilmu yang khusus. Yang ketiga, jabatan yang memerlukan prinsip profesional yang lama. Yang keempat, jabatan yang memerlukan yang latihan dalam jabatan yang berkeseimbangan. Oke, di sini menurut PP nomor 38 tahun 1992 pasal 61 yang berbunyi tujuan profesi kependidikan yaitu yang pertama, meningkatkan dan atau mengembangkan karir anggota yang merupakan upaya supaya profesi kependidikan dalam mengembangkan karir anggota sesuai dengan bidang pekerjaan yang diembangnya. Di sini untuk poin yang pertama ini lebih untuk mengembangkan karir, di mana itu upaya dari sebuah profesi pendidikan sehingga bisa sesuai dengan bidang pekerjaan yang diambilnya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya terwujudnya kompetensi kependidikan yang handal dan dalam arti tenaga pendidikan atau guru. Untuk poin yang kedua ini, yang arti yang handal di sini maksudnya memiliki bisa terpercaya gitu dalam diri tenaga pendidikan atau gurunya. Yang ketiga, meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota, yaitu upaya para profesional untuk menempatkan anggota suatu profesi sesuai dengan kemampuannya.
Dan yang keempat, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kelima, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Dan yang keenam, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang ketujuh, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kedelapan, untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Di sini juga menurut Undang-Undang Pasal 7 Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Prinsip-prinsip profesi guru adalah yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Di sini memiliki bakat itu maksudnya sebelum menjadi guru dan dosen kita harus memiliki bakat dan minat, dan kita harus memiliki panggilan dan idealisme untuk kita bisa menjadi guru profesional. Dan yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Di sini kita harus memiliki komitmen supaya kita bisa menjadi mutu pendidikan kita itu bisa terjadi keimanan dan bisa untuk ketakwaan dan akhlak mulia gitu. Dan yang ketiga, memiliki kualifikasi akademi dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Di sini kualifikasi akademi dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, yang di sini maksudnya jangan sampai dia tamatan dari perguruan tapi di bidang yang beda dengan apa yang dia ambil atau apa yang dia putuskan pas dia mengajar, supaya tidak terjadinya kegagalan profesi guruan ini. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas. Yang ke dimana memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas ini maksudnya dia harus memiliki kompetensi dari asal sampai dasar, sampai tengah atau sampai ujung, serta mengenai bidang atau materi yang sesuai dia bawah dalam pembelajaran tersebut gitu. Yang kelima ini, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesional. Yang kelima ini untuk menjadi guru profesional dia harus memiliki tanggung jawab gitu. Bukan hanya melaksanakan tugas untuk memenuhi syarat, bukan, dia harus memiliki tanggung jawab. Dan yang berikutnya, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang terakhir, memiliki kesempatan mengembangkan profesional secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Jadi di sini juga ada menurut Profesor Dr. Andes H.U. Hasna Asmara dalam bukunya Profesi Kependidikan mengatakan ada 3 prinsip dalam profesi kependidikan, yaitu yang pertama, prinsip tuhuh bayami, dan yang kedua, prinsip belajar sepanjang hayat, dan yang ketiga, prinsip Mandarin dalam belajar. Untuk 3 prinsip ini udah ya, maksudnya bukan hal yang ini, maksudnya hal baru kita dengar gitu, sering kita dengar gitu. Di sini juga menurut Profesor Husana Asmara dalam bukunya Profesi Kependidikan ada beberapa peran profesi kependidikan, yaitu yang pertama, peran instruksional, kurikulum KBM. Di sini mencakup tentang penyelenggaraan proses belajar mengajar dan menguasai materi. Itu gunanya PBM. Yang kedua, peran bentuknya BKA. Untuk perannya itu di sini membuat murid dalam mengatasi masalah dalam belajar. Dia membantu murid untuk mengatasi masalah dalam belajar. Di sini peran administrasi. Untuk peran administrasi sendiri, memahami cara sekolah dikelola, mengetahui prosedur serta mekanisme pengelolaan pelaksanaan tugas dirinya. Hal ini juga sama disampaikan oleh Sejito Rafilis Kosisi dalam bukunya Profesi Keguruan, yaitu peranan instruksional.
yang kedua administrasi, dan yang ketiga bentuk akademi secara pribadi. Oke, di sini ada manfaat dari pembelajaran profesi pendidikan. Manfaatnya supaya kita dapat memiliki pemahaman dan kemampuan untuk mengembangkan peran profesional sebagai guru dengan acuan sikap profesional dan wawasan tentang kode etika guruan dalam melaksanakan tugas. Oke, untuk pembahasan mengenai materi profesi pendidikan sampai di sini aja. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan atau kata-kata yang menjengkel, tolong dimaklumi karena saya sama-sama belajar, kita juga sama-sama belajar. Maka dari itu saya mohon kritik dan saran dari teman-teman untuk saya bisa giatkan lagi belajar seterusnya. Terima kasih, selamat malam.